Oke, halo teman-teman sekalian. Hari ini saya kebetulan berada di daerah PIK Pantai Indah Kapuk di Jakarta ya. Ini ada di satu tempat yang cozy, yang keren banget ya. Namanya Kopi V. Oke, ini tuh ada di daerah Pantai Indah Kapuk. Terus ya kalau pokoknya dari turun tol itu lurus saja gitu ya, lewatin jembatan yang nyebrang laut itu ya. Nah kemudian Solo terus belok kiri nih, makanya ketemu nih tempat ini gitu ya. Nah di sini teman-teman sekalian, saya ditemenin oleh dua orang yang jadi owner dari Kopi V ya. Ini keren banget gitu kan ya, ternyata ownernya dua orang cewek nih gitu kan ya. Oke, kita pengen tahu nih ya gimana mereka itu bisa sampai seperti ini gitu kan ya, punya tempat yang keren ya. Kemudian kopinya gue belum ngicipin sih ya, tapi ntar kita coba deh ya, enak gak ya. Saya sih bukan pecinta kopi gitu kan ya, cuman ya oke lah, nanti kita lihat deh ya. Yang penting adalah kita tahu gimana sih mereka tuh bisa nyampe di titik ini gitu ya, gimana mereka bisa sukses kayak begini sih gitu kan. Pasti ada rahasianya, pasti ada sesuatu yang berbeda yang mereka berdua ini miliki. Oke, kita sapa ya yang di sebelah sini. Oke, ini adalah Lady Diana. Oke, hai gitu kan. Kemudian yang di sebelah sini adalah Nevi Vina. Oke, dia. Oke. So, senang banget ada di sini. Ya, keren banget tempatnya gitu. Saya pengen dengar ceritanya nih ya. Mungkin pemirsa di YouTube juga siapa tahu bisa belajar nih ya. Kok bisa nyampe di sini gitu ya. Gitu. Apakah ini semua karena warisan? Ya, mungkin aja ya warisan gitu kan ya, dari orang tua yang udah kaya lah semua kayak gitu, atau ini hibah mungkin gitu kan, atau mungkin ini gimana gitu ceritanya gitu kan ya. Coba siapa yang mau jawab nih ya, kira-kira gimana? Oke, pertama thank you coach, saya sangat happy ada coach di sini. Sebagian besar sudah pasti karena bimbingan beliau, tidak mungkin ada hari ini tanpa bimbingan Waduh, thank you. Itu pertama. Kedua, memang dari dulu saya ingin punya bisnis, Okay. ingin sekali punya bisnis, karena dengan punya bisnis itu otomatis saya punya sesuatu sistem yang bisa diciptakan dan nanti akan running dan membuka lapangan pekerjaan. Oke. Nah, kebetulan banget saya punya temen ini sangat supporter aktif. Oke. Jadi dia orangnya Ini supporter nih. Ini supporter atau provokator? Motivator, provokator. Jadi ternyata faktor penting itu adalah komunitas. Komunitas. Jadi, kalau lingkungan saya juga tidak bagus, saya tidak punya sahabat yang begitu positif ya. Sendirian memang tidak gampang. Di luar faktor uang ya, di luar faktor materi ya. Otomatis kalau tadi gue bilang apakah dari orang tua, tidak, no, sama sekali tidak dari orang tua. Kita mulai step by step sampai hari ini. Dan saya pikir satu-satunya jalan untuk terbang ke atas ya lewat sebuah bisnis. Kalau kerja sama orang, dulu kan memang background saya sudah cukup baik ya di dunia karir selama 15 tahun. Saya pikir di posisi sudah top lah. Oke, 15 tahun ya? Iya. Wow, teman-teman. Saya pikir ibaratnya ini atap kan coach ajarin, jangan ada atapnya dibuka nih. Supaya terbang ke langit gitu ya. So, akhirnya kita mulai pikirin konsep bisnis. Bisnis kopi kekinian itu kan berjamur di mana-mana. Awalnya kita tuh mulai dari yang bubut kecil. Oke, jadi nggak langsung gede begini ya? Oke, so nggak langsung gede teman-teman ya, jadi mulai kecil. Dari yang kecil-kecil, akhirnya kita mulai dapat support, masukan kalau ada tempat duduk tuh lebih nyaman. Akhirnya kita mulai mencari satu tempat yang bagaimana caranya supaya orang tuh nyaman di sini dengan modal sekecil-kecilnya. Tapi saya juga harus ngomong di tempat kita nih coach, kelebihan kita adalah kita punya mesin yang luar biasa, mesin kopi. So, sekalian ya saya boleh iklankan mesin kopi kita itu memang bukan, ini teman-teman ini bukan iklan, ini informasi. Mesin kopi yang high end. So hasilnya memang berbeda. Nah, tapi saya tadi ada loncat sedikit kok. Sebelum saya sampai di kopi kekinian, sampai dibuka cafe seperti ini, saya udah mulai main trading biji kopi. Jadi udah mulai trading kopi biji beans yang luar, pokoknya yang nasional, yang tanah air ya.
Oke. Dari sana saya mulai mencintai kopi. Saya pikir ini bagus loh. Karena apa? Jadi dari biji kopi duluan. Iya. Oh, oke. So akhirnya dari hulu ke hilirnya saya paham sekarang. Itu ternyata asik ya gitu loh. Sementara orang dari luar negeri itu berusaha beli dari kita. Kopi kita oke banget, ekspor gede banget. Jadi akhirnya ya muncullah hal seperti ini. Nah, di biji kopi itu saya memang joinan sama teman. Teman ini juga banyak support. Memang dia tidak hadir hari ini, dia di luar kota. Jadi kalau boleh ngomong lagi, kenapa ada teman lain yang bisa kita join tanpa orangnya hadir, karena ada trust. Trust. Oke. Bentar sampai sini saya mau nanya dulu nih ya teman-teman ya. Coba kita kulik lagi nih ya. Ada beberapa hal yang menggelitik nih yang saya tuh pengen tanya nih ya sama mereka berdua. Tadi lu ngomong bahwa komunitas itu adalah sesuatu yang penting banget. Sepenting apa sih gitu loh? Maksudnya lu bisa jelasin lagi nggak? Kenapa kok? Apa hubungannya gitu loh komunitas itu dengan sukses gitu ceritanya? Karena itu mempengaruhi pola pikir. So komunitas mempengaruhi pola pikir. Coba. Saya anggap saya itu kan juga kayak sponge. Jadi kalau komunitasnya ngomongnya tidak positif, memang sih kayaknya kita udah punya pengetahuan, saya udah punya pengetahuan untuk memfilter, tapi kayaknya efeknya juga ada. Itu berefek sekali. Komunitas positifnya otomatis membuat hal-hal yang harusnya saya tidak bisa on track menjadi kayak possible gitu loh. Hal-hal yang impossible jadi possible gitu loh. Itu penting sekali sih. Kalau menurut lu sendiri gimana? Benar sih, komunitas itu menentukan pola pikir. Jadi dari dulu tuh saya itu nggak pernah pikir tentang bisnis apapun itu. Tapi pernah si Nevi itu mention, jadi lu suka usahanya apa sih? Dari situ saya berpikir, saya suka usaha apa ya? Kayak dulu nggak pernah diajarin ataupun ditanya sama orang tua pengen usaha apa tuh nggak pernah. Ya. Jadi pas Nevi bilang pengen usaha apa? Saya bilang saya suka klinik kecantikan, saya suka punya restoran. Tiba-tiba istilahnya kayak punya kafe berdua sama Nevi ini tuh kayak dia mewujudkan apa yang saya suka, malah saya malah berpikirnya ke situ. Saya bilang pas dia bilang komunitas itu penting, ya memang penting gitu loh. Dari dia saya diajarkan begitu banyak hal gitu loh. Terbuka banget tentang dunia, apalagi bisnis, kerjaan segala macam. Ya semua jadi Nevi. Jadi akhirnya lu tahu dunia lain. Dunia lain ya seperti itu. Jadi benar-benar dari dia pun diajarkan bagaimana kayak apa sih penjualan bisnis apa segala macam tuh bikin kayak gini tuh semua tuh memang dari idenya tuh dia gitu. Jadi saya merasa wah ini sih keren sekali gitu. Dia cuma nanya, saya cuma ngomong, tiba-tiba terwujud seperti itu. Tanya ya. Ini siapa narik siapa ya teman-teman? Iya makanya ya. Kalau kita mau hukum tarik menarik, ini siapa yang narik siapa nih ya teman-teman ya. So jadi itu yang terjadi ya dengan komunitas. Ternyata komunitas itu benar-benar penting banget ya. Jadi ketika komunitas kita positif, kita tuh tidak perlu energi ekstra untuk memfilter hal-hal yang negatif itu ya. Karena kan udah positif gitu kan ya. Cuma kalau komunitasnya sendiri udah negatif, maka kita tuh jadi kayak butuh energi ekstra gitu ya untuk memfilter itu gitu kan ya. Padahal energi tadi itu bisa digunakan untuk berkarya gitu ya. Yang paling sering terjadi galau. Gak jelas. Bimbang. Pernah ngalamin kayak gitu gak sih dengan komunitas yang negatif? Pernah juga. Berarti memang benar komunitas negatif itu nyedot energi. Iya benar. Dan harus jujur, ini bukan iklan, informasi. Ya memang coach membantu. Coach Arisan deh. Karena kita kan tiap minggu ketemu tiap 2 minggu ketemu ya coach. Iya betul. Waktu saya preparation nih otomatis kan men-take time banget ya. Dua kali pertemuan miss nih. Wah itu pikirannya pingin loh gimana ya supaya bisa hari ini kalau coach nggak datang ya miss lagi. Ilmunya ya bisa kayak dicas 10.000 watt loh. So penting banget punya coach gitu loh. Oke, thank you ya. Ini udah di endorse juga nih gitu kan ya. Nggak bermaksud tapi itu informasi ya. Informasi gitu kan ya. Oke, sekarang saya mau nanya nih ya sama Lady Diana nih ya. Menurut lo apa hal penting atau kualitas penting yang lu punya gitu kan ya? Yang akhirnya bisa membuat lu sampai ke titik yang kesuksesan yang seperti hari ini. Mungkin menurut saya mungkin saya ini orangnya pertama nurut, terus percaya gitu loh. Bener-bener maksudnya gini loh. Jadi gini,
bagi saya Nevi itu adalah seorang teman yang di mata saya citra dirinya baik dan benar. Okay. Jadi ketika kami kenal sampai sekarang pun apapun yang dia omongkan menurut saya itu benar gitu loh. Jadi saya percaya aja sih gitu. Jadi dia ngajak ini ayo, dia ngajak ke ini ya ayo gitu loh. Jadi saya pun senang, maksudnya saya bukan tipe orang yang terlalu kritis atau apa, bukan tipe orang yang terlalu menganalisa lah gitu loh. Otak saya tuh nggak nyampe ke situ. Dan saya bersyukur otak saya nggak nyampe ke situ. Karena kalau mungkin otak saya nyampe ke situ, mungkin kalau dia ngomong apa bisa saya bantah. Gitu. Tentunya masih punya ya. Untungnya masih punya otak gitu. Jadi saya bersyukur bahwa saya itu orangnya tuh yang nurut aja. Maksudnya pun ini kita building trust antara kita pun sudah cukup lama gitu loh. Jadi kita mau ngapain aja, istilahnya mau ngomongin apapun nyambung gitu loh. Nah, jadi trust itu ya salah satu hal yang menurut lo kualitas penting. Jadi itu bisa trust dan itu bisa trust. Tapi nggak boleh sembarangan trust gitu. Ya, benar. Jadi lo harus trust dengan orang yang tepat, orang yang benar. Benar. Sehingga akhirnya lo bisa ikutan gitu. Iya. Ke bawahnya, dan kita pun tahu kita ke bawahnya pun ke arah yang positif, ke arah yang naik gitu loh. Bukan yang kita di dragging turun ke bawah, enggak. Karena saya tahu nih seperti apa. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau menurut lo sendiri ya, Nev, apa kualitas penting dari diri lu tuh yang bisa membawa lu tuh nyampe ke titik ini? Karakter pertama. Karakter yang ya tahu karakter yang gimana? Karakter tuh banyak banget gitu. Menurut tuh karakter yang apa? Yang bisa bertanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Maksudnya gimana? Boleh dijelasin nggak ke pemirsa? Tanggung jawab ini maksudnya gimana? Tanggung jawab itu berarti ya setiap hal, baik kata-kata kita yang sudah kita omongin pun jangan suka setelah ngomong tidak ada hasilnya kita diam aja. Oke. Karena itu yang membuat ibarat kata gini, waktu saya sudah buka Kopi V ini baru pembukaan 3 hari sudah ada 2 franchisee yang mau coba franchise gitu loh. Padahal saya tanya kenal saya enggak, cuman ikutin dari teman, dia bilang Nevi orang mirip sih, Nevi orang yang begini. Jadi atas dasar itu saja saya kaget. Mau buka franchise atas dasar bisnis pun belum jalan, hanya karena kamu dengar dia orangnya begini gitu. Lucu ya, jadi kata-kata yang baru muncul kan berarti ini sangat fresh, dia bilang tanggung jawab sih. Nah, jadi saya pikir penting ya ternyata justru teman-teman yang menyadarkan saya sih, dia mesti tanggung jawab. Setiap kali lakukan sesuatu masih sampai kata kok sampai tuntas. So jadi akhirnya itu kalau mau diterima jadi peluang sebenarnya gitu kan, jadi rezeki gitu kan ya. Jadi menurut lo itu sesuatu yang penting banget ya, yang akhirnya bisa membawa lo sampai ke sini kayak gitu. Nah, di antara melaksanakan tanggung jawab itu perlulah konsisten, komitmen. Kayak contoh saya tiap hari pasti bangun jam 5. Oke, entar. Saya mau nanya nih teman-teman ya. Kita tuh sering dengar loh kata-kata konsisten ini ya, bahwa kalau kita mau sukses tuh kita perlu konsisten, kita perlu tekun, betul nggak sih? Pertanyaan gue nih ya, jujur nih, jawabnya jujur nih ya. Pernah nggak sih merasa males? Pernah lah. Pernah. Berarti masih manusia ya. Terus gimana cara ngatasinya? Ini kan penting nih juga. Iya. Terus gimana cara ngatasinya? Ya contoh lah, saya pingin ini sedikit out dari topik ya. Pingin six pack. Itu saya udah tentuin sampai bulan 10 ini. Nah, caranya apa? Mau sesibuk apapun, pokoknya tiap hari masih olahraga. Capek nggak? Capek banget. Kita ingat lah, saya mau tapi tidak melakukan ya nggak mungkin jadi sesuatu. Sudah dari itu aja, udah konsistennya harus dijalankan terus. Jadi pernah ya pada saat jadwalnya untuk misalkan workout untuk olahraga itu terus males gitu. Males dan waktunya itu loh kayak kan banyak orang juga sebelum saya ketemu coach yang manajemen waktu juga kadang-kadang prioritasnya itu hilang semua. Udah mau ini gara-gara kegiatan ini lari ke sini berantakan. Maka itu kembali lagi butuh coach. Diarahkan. Jadi bisa dikatakan nggak pada saat lu males kayak gitu itu terus istilahnya itu memaksakan diri gitu untuk melakukan itu. Memang begitu ya. Jadi antara nggak ngerti itu disiplin kah, apa komitmen, atau apapun istilahnya saya juga nggak paham. Intinya sudah jamnya lakukan. Udah nggak ada basa-basi deh. Pokoknya jam itu udah harus lakukan. Kalau experience lu sendiri gimana? Nah, kalau ngomongin tentang olahraga tentang konsisten ya kan. Sebenarnya saya juga pengen tuh dari 2017 sudah menetapkan mau olahraga, yoga lah apa segala macam. Ternyata nggak jalan karena
karena merasa itu nggak penting, nggak tahu itu bukan prioritas saya gitu loh. Sampai dia ngajak lari, ngajak apa itu kayak, aduh nanti aja deh, itu nggak penting. Menurut saya itu nggak penting. Tapi di 2020 ini kembali membuat resolusi yang harus olahraga dan sekarang menjalaninya. Tapi belum segiat dia nih, tapi saya udah yakin, udah konsisten. Pokoknya seminggu 2 kali, apapun yang terjadi seminggu harus 2 kali. Jadi sekarang tiap pagi jam 8.30 atau jam 9 udah olahraga, ikut crossfit sama muay thai. Jadi seminggu 2 kali. Itu hal yang paling saya nggak suka padahal. Nggak suka olahraga tuh kayak jadi bukan hanya males tapi nggak suka gitu. Tapi memaksakan tapi diri. Kenapa lu lakukan waktu itu? Kenapa lu nggak suka tapi kenapa lu lakukan? Ya ini pengaruh dari dia gitu loh, pengaruh dari Nevi lagi. Jadi dia memberikan satu, dia bilang penting, itu maksudnya sehat, ada bla 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 bla. Buat tubuh kita tuh bagus lah, apalagi kita sudah berumur gitu kan. Jadinya saya pikir oh iya juga ya. Kalau nggak sekarang, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu loh. Kalau saya tunda lagi, itu nanti malah badan saya keburu sakit sebelum saya ini gitu loh. Jadi yang mendingan sekarang saya mulai, apapun yang terjadi seminggu 2 kali sudah pasti harus olahraga. So jadi konsisten itu luar biasa ya. Menurut lo itu pengaruh nggak di bisnis lo, di sukses lo? Kok seru banget ya, dari bisnis jadi olahraga. Yes. Penting sih, sangat penting. Nah, menurut lo ada hubungannya nggak sih? Lo konsisten di olahraga dengan hubungannya dengan di bisnis lo? Ya iyalah, itulah menurut saya ya. Saya nggak pinter juga untuk kosakata yang lebih bagus. Gimana kita bisa ngomong kita konsisten? Apakah hanya di hal-hal yang kita sukai? Kan nggak bisa. Karena dalam menjalankan bisnis banyak sekali yang tidak saya sukai terjadi. Banyak ya? Waduh, luar biasa. Tapi kalau begitu ya udah saya buang aja, kan nggak bisa begitu. Konsistennya itu yang dibutuhkan, komitmennya itu yang dibutuhkan. Gila, ini keren banget teman-teman ya. Jadi ini kalau saya boleh simpulin ya, bahwa sometimes ketika kita mau sukses itu ada hal-hal yang kita itu nggak suka untuk kita lakukan. Tapi karena itu adalah syarat dari sukses itu, kita harus benar-benar melakukannya. Dan itu dibutuhkan konsistensi untuk betul-betul melakukan hal tersebut. Karena itu part of it, bagian dari kesuksesan gitu ya. Yang lu nggak bisa hindarin gitu ya. So, jadi pertanyaannya adalah teman-teman, Anda bersedia nggak sih membayar harga sebuah kesuksesan? Mungkin itu kali yang disebut membayar harga kesuksesan gitu ya. Artinya lu harus melakukan sesuatu yang lu nggak suka, tapi itu diperlukan gitu kan di bisnis itu untuk sukses gitu kan ya. So, jadi bersediakah Anda membayar harga sebuah kesuksesan dengan sebuah konsistensi gitu kan ya, melawan rasa malas, rasa enggan. Bahkan tadi dia ngomong bahwa itu gua nggak suka gitu kan ya. Gak suka banget gitu ya, tapi karena itu bagian dari sukses ya itu perlu dilakukan kayak gitu ya. So, jadi teman-teman sekalian, semoga ini video menginspirasi teman-teman sekalian gitu kan ya, bahwa ternyata sebuah kesuksesan itu memang ada sebuah polanya gitu kan ya, dan ada karakter tertentu yang dibutuhkan untuk seseorang itu bisa menjadi sukses gitu, dan itu butuh dilatih. Konsistensi adalah salah satu yang harus dikembangkan. Oke, teman-teman sekalian, thank you banget gitu ya. Kalau Anda merasa ini video bermanfaat banget, please share gitu ya, supaya makin banyak orang yang jadi terbuka wawasannya, makin banyak orang yang lebih sukses lagi dalam kehidupannya kayak gitu ya. Dan kita doakan semoga ini Kopivee juga semakin melambung ya, semakin sukses ya, ada di mana-mana seperti itu. So, itu teman-teman yang saya bisa sampaikan ya. Semoga ini benar-benar bisa bermanfaat gitu ya. Kita belajar sesuatu yang menarik. Thank you untuk Nevi, untuk Lady, thank you banget waktunya ya, sudah mau sharing-sharing ya, bagi-bagi tips suksesnya gitu ya. Nanti kita boleh tur sedikit gitu nggak? Boleh loh. Boleh ya. Oke, ntar kita lihat sedikit ya ini seperti apa ya. So, teman-teman yang ada di Jakarta, pastikan mampir di Pantai Indah Kapuk ya, di Golf Island. Di mana? Golf Island Blok B nomor 19. Nah, Golf Island Blok B nomor 19. Ya, pokoknya masuk ke Peak itu lewat jembatan yang menyeberangi laut ya. Lurus saja kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke. So, teman-teman sekalian, thank you. Kita ketemu di video yang berikutnya nanti ya. Pastikan bagi Anda yang belum subscribe, pastikan subscribe di channel ini agar nanti kalau ada video terbaru, ada orang pertama yang akan dapat informasinya. Oke, sukses untuk Anda. Oke, akhir kata, saya hanya bisa mendoakan semua penonton dari channel ini
semakin SKRB. Oke? Sehat, kaya raya, bahagia. Thank you.